Oke, benar. Tak share screen. Oke. Apa Kelihatan ya? ya? Oh ya. Nah, di sini ini kebetulan untung aja materinya udah lengkap. Jadi nggak perlu apa namanya nggak nyari-nyari di web lain di kakak. Ini kebetulan udah lengkap lah. Nah, kalau misalnya kemarin-kemarin kan kayak gini bentuknya. Yang kemarin Ya. kan gini. Nah, aku nyatet bagian pentingnya. Nah, terus ada gambar-gambarnya. Nah, kalau misalnya yang ini masih masih apa namanya paragraf kurang panjang lah. Nah, nanti tak jelasin biar lebih kawan. Oke, aku mulai ya. Sebelumnya, apa yang kamu ketahui tentang sistem pernapasan? Pernafasan adalah Nggak boleh sistem lihat. sistem organ yang pada manusia Mm-mm. yang berfungsi untuk yang menjadi tempat untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, nama organ kalau misal jalurnya lewat mana jalurnya? Um, Hidung, Hmm, hidung, terus um, ini trakea, masalah trakea, hidung, trakea, terus trakea masih di sini. Nanti dulu. ada F Hidung, hidung, terus ini apa? faring, Oh ya, faring, ya, trakea, trakea, laring. trakea di sini. Eh, Heeh. laring sama faring ini eh, dua dua jenis berbeda. Eh, benar-benar. Laring ini kalau nggak salah faring. Oh ya paham paham. Jadi faring ini yang bagian sini, terus laring itu benar-benar. Hidung menuju ke faring, terus dia menuju ke laring. Faring, Kalau misal laring. makanan kan kayak esophagus nih. Nah, nanti kalau Ya, misal ini ke trakea. Ke laring, trakea, lewat di sini. Di sini ada bronkus. Di sini ini kan trakea nih. Nah, ini bronkus si apa nih? Si bener-bener ini. Terus ini bronkiolus. Cabang-cabang dari bronkus. Terus di cabangnya ini lagi ada alveolus. Jadi kalau misal di alurin ya tadi hidung masuk ke faring, laring, trakea, bronkus. Bronkus ini yang apa ya namanya? Saluran besar, bronkiolus ini apa namanya? Saluran kecil, cabang dari bronkus. Terus baru alveolus. Alveolus tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kenapa? Terus aku tanya gini, kenapa alveoli itu atau alveolus itu tempat terjadinya pertukaran? Kenapa nggak yang di trakeanya aja? Kenapa nggak yang di bronkiolus saja buat pertukaran? Pertukaran oksigen sama karbon dioksidanya. karena alveoli di paru-paru, di Oke, dalam lombusnya. oke itu satu tempatnya. Kalau misal aku nilai, kamu dapat nilai 20. Alamak, aduh. Em, karena alveoli sama alveolus apa bedanya? Sama-sama. Alveolus tuh kayak alveoli ini nama Latin soalnya. Alveolus tuh nama Inggrisnya biasanya. Inggris atau Indonesia. Sama aja. Oh, oke. Sama, oke. Kenapa di Oke. alveolus? Karena Tempat pertukarannya. Kenapa nggak yang di mungkin bronkusnya ini? mungkin alveolus itu yang mempunyai apa ya, yang punya kemampuan Kemampuan apa? kemampuan mentukar oksigen dan karbon dioksida. Oke, kalau misalnya tak kasih nilai Ya. dulu, kurang lengkap. Oh, Kenapa? Kenapa di alveolus oh, kemampuan itu? karena ada darahnya. Ya enggak? Kenapa Ada sebenarnya? karena Oke, pembuluh darah. tak kasih nilai 70, hampir mendekati. Oke. Oke, karakteristik dari alveolus apa gitu? Kenapa? Kan ada darah, terus dia punya kemampuan. Kemampuannya apa? Dalam bentuk apa? Karena dia punya dinding selnya tipis kah atau tebel kah atau apa gitu? Kok kok bisa di alveolus buat terjadi penyerapan gitu? Dia Tiga, tipis ya dinding selnya kata kata kuncinya kapiler. kapiler darah. Ya,
Kapiler darahnya, Ada fungsi kapiler apa? kapilernya tebal, tipis, Tipis. Oke. Kita pulang ke sirkulasi ya. Aku harap kamu masih ingat ya. mm-mm. Karena nggak tahu ingat apa enggak. Apa fungsi kapiler darah? Oh, kapiler darah. Emang kita pernah belajar Loh, kapiler darah? kita kan ada apa namanya saluran darah ada tiga. Vena, arteri, dan kapiler. Ah, kapiler, ya. Oh, Nah, ya, ada apa fungsi dari kapiler nih? mengubah oksigen menjadi mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Ya, Ya enggak? dibalik juga bisa. Tepat, Nah, kenapa dia bisa gitu? Emang karakteristik dari kapiler apa? tipis, Tipis. kecil. Terus luas permukaannya Kayak lebar apa kecil? Luas permukaannya. kapiler, luas permukaannya. Wah, tidak tahu. Kecil. Kapiler Luas ini permukaannya gede. permeable. Ya, permeable. Jadi, masih ada nggak di sini? Harusnya masih ada sih. Perbedaan kapiler. Nah, to connect very small, very thin. Nah, oh di sini nggak ada ini ya? Kalau permukaannya. Luas permukaan nggak ada. Nggak ada, oke, oke. Juga nggak Jadi pernah tadinya catat. kan connect antara arteria sama vena yang membawa O2 dan CO2. Dia ini kan sangat kecil, terus sangat tipis. Nah, terus aliran darahnya kecil karena kan dari jantung ke kapiler kan paling jauh kan paling jauh kan kapiler. Makanya Mm-mm. tekanan kecil kan. Nah, ketika kecil itu terus ini apa namanya? Ketebalannya kecil. Terus dia tuh punya luas permukaan yang besar sehingga dia meningkatkan penyerapan dari O2. Jadi di kapiler kan fungsinya kan buat menukar O2 sama CO2. Kenapa dia bisa gitu? Karena dia punya sel yang tipis, luas permukaannya besar, sehingga dia mudah masuk. Hal ini berbeda kalau misal pada arteri sama vena. Arteri kan tebel, ini apalagi vena tebel, terus sinar, tik. Nah, maksudnya kan tebel-tebel sehingga dia buat pertukaran itu susah. Makanya pertukarnya itu tidak dia bukan di arteri sama vena, tapi di kapiler. Oke. Lalu kalau misalnya kita lihat ke sirkuler, sistem pernapasan, alveolus itu sistemnya kayak alveolus. Alveolus sistemnya kayak kapiler, karakteristiknya istilahnya. Ini ada ini ya. Nah, ini kan venanya. Terus ini kapiler nih, si ungu-ungu ini kapiler. Nah, si bunder-bunder ini adalah alveolusnya. Nah, di alveolus ini tuh dia kan kecil-kecil, luas permukaannya gede. Terus ada banyak. Makanya dia bisa dapat dengan mudah menukar O2 sama CO2. Beda sama yang di sini, bronkiolus. Ini kan masih tebel nih. Ini kalau misalnya kita buka kan bener-benernya kayak selang masih, tapi kan masih selang satu kayak arteri istilahnya. Kebayang nggak? Kalau misalnya aku potong kan selang gede. Tapi kalau misal di sini itu selangnya dibagi cabang ada cabang banyak. Sehingga ketika cabangnya banyak, berarti kan ketika rame cabangnya banyak ya lalu lintasnya lancar nggak macet istilah ya gitu. Beda kalau misalnya jalannya cuma satu arah. Kalau ada banyak lalu lintas kan berarti macet semua kan. Makanya diperlukan banyak cabang biar lalu lintasnya cepet, nggak nggak lambat-lambat. Paham nggak? Atau ada yang bingung nggak dari sini? Ini, kalau Nah, kan katanya luas permukaannya besar. luas permukaannya lebih tinggi, luas permukaannya banyak, besar. Besar nih bukan Luas permukaan. besar nih bukan Oh. kayak satu bundaran gede ya. Tapi di sini konteksnya adalah satu bundaran kecil tapi ada banyak. Jadi dia punya banyak cabang. Oh. Oh, makanya aku kayak bingung kan ini kecil ya. Terus kok Mhm. kenapa luas permukaannya bisa besar? Besar. Itu Tinggi. logika kecil tapi banyak. Kalau misalnya kan besar Kecil tapi tapi banyak. satu kan, satu. Jadi Ya, kalau satu. misalnya kita ibaratin kayak jalan raya, ini itu jalan-jalan raya utama. Nah, di sini cabangnya itu ada banyak. Ketika cabangnya ada banyak, berarti kan mobilnya bisa atau enggak kita lebih lebih ke tol, gerbang tol. Gerbang tol kalau misal cuma satu jalur doang, macet kan? Dan antrinya lama banget.
Makanya Hmm. makanya sekarang gerbang tol banyak cabang-cabangnya. Nah, itu kayak gini cabang-cabangnya. Jadi ketika banyak cabangnya, maka mobilnya bisa lewat banyak dan lebih cepat lagi. Nah, itu fungsi alveolus kayak gitu, Les, kira-kira. Oke, jadi fungsi alveolus, struktur alveolus sama kapilernya hampir-hampir sama. Oh, kan hampir-hampir sama, tapi bukannya mereka emang satu ya, kayak? Ini kalau misal dari gambarnya, ini kan alveolus kan nama nama jalannya kan, maksudnya nama tempatnya ini kan gerbang tolnya, itu tuh gerbang tolnya. Terus di sini tuh sistemnya. Oh, waktunya bakal diambil lagi nih, terus bakal diambil dia dialihkan ke apa namanya saluran darah, sehingga saluran darah bakal dialirkan ke seluruh tubuh. Kalau misal alveolus, kan dia nggak bisa mentransfer ke seluruh tubuh. Jadi selain kayak Heeh. pindah tangan. Oke, kita ulang lagi. eh ini dari sini. Udara masuk. Pernafasan berguna untuk. Guna untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, eh, jadi kan manusia butuh oksigen ya buat bernafas. Ya, Ya, bernafas untuk menghasilkan energi. Dia mengambilnya dari mana? ya, Dia ngambil dari luar dulu kan. Nah, dari luar ya. yang bertugas buat ngambil dari luar ke dalam itu adalah sistem pernafasan. Oke, jadi tugasnya adalah Oh, itu atau dinamakan apa namanya? Pernafasan eksternal. oh. Kalau internal, kalau Kalau internal, internal, kalau internal itu dari sini, dari yang kapiler ke sel. Jadi oh, kan ini besar kan dari paham. hidung ke sini. Itu tuh udah besar. Udah besar apa sih? Yang eksternal kan dari luar ke dalam nih. Terus yang internal itu dari yang sini kan dari sini bakal ditransfer ke sel-sel. Nah, itu yang internal. Berarti dari alveolus tuh Mbak, bisa ke jantung. Dari alveolus ke jantung. Ah, ya, ha. Kalau masih ingat yang di apa namanya? Sirkulasi. Nah, ini tuh alveolus ya. Kapiler terus di sini ada alveolus. Terus kan dari sini Oh, buat dipompa ke seluruh tubuh. oh, oke, oke. Oke, paham ya? Paham Berhubungan gambar sekali besarnya? materinya. Oke. Di sini ada yang ini nggak sih? Eksternal sama internal kayak ada deh, masa nggak ada? Mekanisme, frekuensi, mekanisme, ini pertukaran musik, Inspirasi, ekspirasi bukan? ekspirasi, kita lihat ya. Bukan, ini ketika inspirasi itu kita kita bernafas, menghirup udara. Kalau ekspirasi dia yang melepas udara. Oh, ya. Nah, Yang diafragmanya yang berkontraksi, ya, nanti kontraksi sama. ada pernafasan bla bla bla. Ya kita lanjutkan yang nanti, kita lanjut ke yang lain dulu. Ya, tapi intinya itu tadi ada yang eksternal sama internal. Yang eksternal tadi dari luar ke dalam, dalam tubuh, terus yang internal dari dalam dari kapiler tubuh ke sel-sel tubuh. Karena kan yang butuh Tapi oksigen kan sel-sel tubuh kan yang butuh oksigen kan buat menghasilkan energi. Nah, dia ini yang dibahas sistem pernafasan itu yang eksternal. ah iya, Oke, misal di sini yang eksternal yang lebih fokusnya ya. Oke, oke. oke itu dari penapasan itu sendiri. Terus di sini kalau misal kita lihat definisinya, sistem organ yang berperan dalam metabolisme, pernapasan dan respirasi. Proses pertukaran, oke. Jadi pernapasan dan respirasi beda ya. Jadi kalau Oh, pernapasan tuh cuman pertukaran doang. Jadi kayak ketukar aja. Itu selesai. Tapi kalau misalnya respirasi itu proses metabolismenya, se- sehingga dia menggunakan glukosa sama O2 untuk menghasilkan energi sama CO2. jadi Jadi itu yang internal eksternal. beda. Jadi gini, kalau misal karena pernafasan nih, pernafasan kan ada dua tadi, eksternal sama internal. Pernafasan tadi kan cuman pertukaran gas doang. Oke, jadi yang eksternal aja dari luar ke tubuh, yang internal dari yang alveolus ke sel-sel. Kan cuman ditukar doang. Nah, itu pernafasan. Nah, kalau respirasi ini sama kayak fotosintesis, prosesnya. Bukan sama kayak, satu jenis. Nah, itu proses metabolisme. Itu sama kayak fotosintesis. Jadi kalau misalnya respirasi dia membakar glukosa kita
pakai O2, terus hasil bakarannya menghasilkan energi kayak gitu. Oh, oke. Ya, jadi pernafasan buat tukar doang, tapi kalau respirasi buat menghasilkan energi. Kayak itu definisi yang kita harus pegang dulu di Jadi awal. dari nafas tuh menghasilkan energi. Kenapa kita bernafas? Karena kita butuh energi untuk menghasilkan energi. Kayak gitu. Oh, Energi dari oke. mana? Dari ya bernafas O2 ini sama glukosa, sama ya gula-gula eh, glukosa. Ya kayak lemak, karbo ya. Kenapa kita makan karbo? Lemak biar bisa menjadi glukosa kayak gitu istilahnya. Oke, ini Oke. definisinya. Terus kita ke yang organ, tadi kita udah bahas organnya. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, pulmo ini paru-paru, terus ke alveolus. Pulmo paru-paru. Pulmo itu paru-paru. Pulmo Oh, itu bahasa Latin. bronkeolus itu termasuk pulmo tah? Pulmo itu paru-paru. Alveolus itu Hmm. eh, apa ya? Jaringan di dalam organ. Kan pulmo kan organ kan, organ paru-paru. Organ terdiri dari beberapa jaringan. Nah, alveolus ini termasuk jaringan itu. Namanya jaringan alveolus lah kayak gitu. Berarti pulmo dulu atau bronkeolus dulu? Ini jadi kayak gini, ini kan paru-paru nih, paru-paru ini kan yang kayak gini nih. Nah, di dalam paru-paru ini ada brong ini trakea, terus dalam paru-paru ada bronkus, ada bronkiolus sama alveolus. Jadi setelah bronkus Laring. bronkus itu terletak di pulmo atau enggak yang menyambungkan. Jadi maksudnya kayak kalau misal ditanya gitu soalnya nggak bunga kayak gitu deh soalnya. Soalnya kayak yang kamu tanyakan kayak berarti bronkus dalam pulmo apa di luar pulmo gitu kan yang ditanyakan. Yang kayak aku tanyanya itu urutannya. Jadi pulmo itu masuk di mana? Oh, sorry, sorry, sorry. Ah, ya, ikutin ini aja nggak apa. Trakea, bronkus, pulmo. Di pulmo nanti ada bronkiolus, terus alveolus. Oh, oke oke oke. Ya, jadi ya, ya bener sih. Urutannya gini, ikutin ini aja nggak apa. Udah bener. Trakea sama bronkus ini salurannya. Nah, dari saluran dia masuk ke pulmo, kayak gitu. Oke. Terus sini apa namanya? Hmm, deskripsi lebih lanjutnya. Alat pernafasan terluar ada dua lubang. Terus dilengkapi sama saraf penciuman, silia sama selaput lendir. Fungsinya buat menyesuaikan suhu udara, melembabkan udara, menyaring kotoran sama indera penciuman. Jadi kan hidung ini kan kan dari atmosfer kan udaranya nggak 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 melulu O2 doang kan, pasti ada bakteri, ada apapun itu, maksudnya hal-hal lain yang bisa masuk ke sini. Nah, hidung sebagai eh, pelindung pertama, tentara paling depan untuk melindungi kita dari masuknya mikroba atau zat-zat yang tidak diperlukan. Yang kita perlukannya oksigen aja kan. Sehingga debu-debu mikroba itu nanti bakal menyangkut nyangkut atau ya nyangkut di hidungnya atau di silia ini. Silia sama ya silia ini. Silia ini rambut-rambut kecil. Jadi ini kan silia ini latinnya kalau misalnya di Indo ini itu adalah silia adalah rambut kecil. Rambut kecil berfungsi untuk menangkap atau menyaring debu-debu yang dari luar gitu. Terus Ya, yang namanya ya menyaring kotoran. itu mungkin Tapi yang paling utama ada ini kotoran. ini Oke, ada struktur hidungnya nggak? struktur hidung lebih lengkapnya. Ada nggak ya? Ini dah. Rongga Ya, hidung. sama pembuluh darahnya mungkin. Saya. Arteri. Soalnya nanti ada penyakit-penyakitnya kan. Ada penyakitnya itu ada epistaxis, Benar. mimisan. Terus ada sinus. Hmm, hmm. Di soalnya tuh nanti ditanya kayak di bagian ini tuh ada penyakit apa aja gitu. Dikasih sistem gambar sistem pernafasan tuh gambar ya kayak sistem pernafasan gitu tuh hidung. Oh, Hmm. dikasih gambar hidung. Terus nanti ditanyain itu penyakitnya apa aja. Terus ada alat ada apa aja bagian di hidungnya itu. Saya bentar. Ada aja mungkin boleh tambahin nanti.
Oh nanti ya. Coba. Oke, 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 paham, paham. Oke, nanti kita coba tambahin lagi kalau misal. Oke, oke, nanti kita coba tambahin lagi. Berarti ini istilahnya kayak misalnya sinus. Berarti yang terjadi sinus tuh terjadi di mana dan apa akibatnya. Kalau sinus kan kalau nggak salah penyumbatan kalau nggak salah ya. Jadi dia Ya, di mana gitu kan maksudnya kan. ya. Oke, oke. Ini cuma tolong Penyakitnya doang sih. yang Saya diajarin cuman dikit kok, cuman 5. apa? Epistakmimisen, sinusitis, lendir atau mukus, terus bersin, sama tidak bisa mencium bau. Ya, tadi apa nah? Diulangi. Mimisan, Misan, terus sinusitis, sinusitis, lendir, atau lendir, mukus, ya mukos, benar. terus bersin, Bersin, tidak bisa mencium bau. Itu apa? tidak bisa mencium bau. Ini lebih ke Nggak sarafnya sih. tahu. Sarafnya Oh, kena. iya, iya, iya. Kalau misal bersin, oke, oke, paham. Jadi kayak mekanisme, berarti kayak ya mekanisme ya bisa dibilang ya. Mekanisme bersinnya ini kenapa ada bersin gitu kan. Nanti oh iya karena bersin karena ada debu di mana gitu. Bersin itu juga termasuk debu kalau nggak salah ya. Jadi ada debu yang masuk, ya dia bersin buat mengeluarkan debu-debunya itu tadi. Kayak gitu. Ya, Kalau benar. misalkan kayak mungkin dari yang darah tadi masuk ke dalam alveolus terus keluar ke hidung. Bisa juga kayak gitu. Mungkin ada pembocoran dikit. Oke, nanti aku cari ya. Sampai Oke. ini kakak biasanya tidur jam berapa kak? Kalau sampai malam banget. Ya, tak usahain malam ini ya. Nanti, Oke, jadi istilahnya malam ini tak kirim terus kan kamu kalau misalnya masih begadang ya bisa belajar atau enggak besok pagi udah ada istilahnya. betul, betul. Ya. Oke. Lanjut kita ke faring. Adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus dan trakea. Percabangannya itu namanya faring, dilengkapi sama epiglottis. Epiglottis ini eh, katup. Jadi dia dapat membuka sama menutup. Fungsinya biar untuk mencegah makanan masuk ke dalam paru-paru. Kalau misal makanan masuk paru-paru nanti tersedak. Oke, jadi tersedia itu karena makanan masuk ke paru-paru. Kenapa kenapa sih makanan bisa masuk ke paru-paru? Karena ketika kita makan, kita ngomong. Ketika kita ngomong, karena makan nih. Nah, nih, kan makan. Kan makan dari sini kan, masuk ke sini. Nah, tapi kita juga ngomong juga. Kita ngomong, kita kan butuh nafas juga. Ketika bernafas, ini kebuka, ya masuklah. Jadi biasanya gitu. Kenapa dia kita tersedak karena ngobrol sama makan atau enggak makannya buru-buru. Biasanya gitu. Terus itu faring. Kita langsung menuju ke laring. Laring ini pangkal tenggorokan. Terus digerakkan sama otot yang berfungsi menutup glotis. Terus ini juga ada pita suara. Di sini ada pita suara nggak ya? Laring, thyroid cartilage. Nah, ini vocal fold nih di sini. Pita suara di sini. Mendekati epiglotis. Terus trakea, ya trakea tadi ini selang 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 besarnya. Di sini dilengkapi sama silia sama selaput lendir. Ini juga kan tadi di hidung masih ada silia sama selaput lendir. Di ini juga ada buat mencegah udara kotor gitu istilah. Terus masuk ke paru-paru. Paru-paru ini termasuk bronkiolus sama bronkus. Ini bronkus, ini bronkiolus, terus ini alveolus. Terus letaknya di ini kanan kiri jantung di atas diafragma. Terus nama cairannya dilindungi sama cairan namanya pleura. Jadi pleuranya ada yang pleura di kanan sama pleura kiri. Jadi kan ada di kisi-kisi kan nama yang membungkus paru-paru namanya apa? Pleura. Berupa cairan limfa. Terus ini pembagiannya tiga lobus ya tiga bronkiolus. Ini kurang nggak segitu penting. Terus kita lanjut ke bronkus sama bronkiolus. Bronkus ini cabang trakea di bagian dada. Terus cabangnya ada yang kiri sama kanan. Ini nama-namanya. Terus ya bronkiolus adalah anak dari bronkus. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke alveolus. Bronkiolus yang nanti akan bercabang lagi membentuk alveolus yang lebih halus. Kayak gini tadi yang aku jelasin tadi.
Di sini ada vena, arteri. Nah, jadi kalau misal dari paru-paru, paru-paru berarti nanti, oke. Berarti kalau misal di sini, aku tanya, yang isinya O2 mana? Arteri apa vena? Arteri. Yang benar. Yang isinya O2. Merah, yang merah. Oh, Eh, enggak yang biru dah, yang isinya O2. O2. Atau enggak, iya, ya. Iya, yang O2. Yang O2 arteri apa ini? Kita nyambung lagi, yang ketika Hmm. dari jantung, dia kan keluar nih, keluar jantung. Ketika keluar jantung, dia bawa CO2 apa O2? Bisa CO2, bisa O2 nggak sih? Eh, Nah, ini kan ini dipompa nih. bawa jantung. Bawa. Yang biru ini bawa CO2 Iya, apa O2? O2 ya. Iya. Oh, O2. Eh, O2 apa CO2? Yang dari satu, nomor satu. Eh, Dari nomor satu masih bawa CO2 dong. nomor Masih satu. bawa. CO2 nanti ditukar di sini. Iya, CO2. Terus Terus ini bawa tuker. O2. Ini masuk ke dalam. Terus, iya, Jadi yang membawa iya. ini yang bawa O2 ya, yang bawa. Iya, merah Mbak O2. Ya, bener Ini kan? kita jangan jangan mikir merah sama biru ya di sini ya. Oh Merah biru iya. mungkin bisa berguna, tapi kalau misalnya di pool mau kebalikannya. Oh ya? Iya. Jadi gini, kan misalnya merah sama biru kan. Merah biasanya penuh oksigen sama biru CO2. Itu kalau misal di sini, kalau misal jantung ke tubuh. Tapi kalau misal apa namanya dari jantung ke paru-paru itu dibalik. Kenapa? Karena kan ketika di pompa, nah arteri kan definisinya eh, saluran darah yang keluar dari jantung. Yang namanya arteri. Tapi di sini karena dia menuju ke paru-paru dia membawa CO2. Eh, iya dia mau CO2. Bener dong berarti dong. Nggak kebalik ya berarti. Oh, Iya dia kan? membawa CO2. Iya, kan maksudnya Oh, arteri kan biasanya kan warna merah arteri, tapi di sini kan arteri warna biru. oh, iya, 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 iya. Ya, jadi di sini warna-warnanya juga benar. Warna biru itu yang CO2, eh, merah ini O2, tapi nama ininya beda. Kan biasanya kalau merah arteri, tapi nggak mesti. Kalau misal di sini kebalik. Yang arteri karena keluar dari jantung tapi menuju paru-paru namanya arteri. Dia bawa CO2. Kayak gitu. Jadi kayaknya bakal ada nyambung menyambung gitu. Jadi, yang bawah itu arteri, yang biru. Jadi yang bawa apa namanya? Yang bawa CO2 arteri. Arteri pulmonaris ya. Oke, arteri yang dia ada yang menuju pulmo. Jadi kalau di paru-paru itu, yang biru itu namanya arteri. eh ini mau jangan di sini ya. Ntar kalau misalnya hitam putih gimana? Kalau gambar hitam putih gimana? Iya, iya, Jangan iya. patokan jangan warna ya. Minta tolong. Mungkin warnanya bisa membantu ya, tapi patokannya tolong jangan warna. Patokannya adalah dia menuju dari mana ke mana. Intinya Dari jantung ke paru-paru. kalau dari jantung ke paru-paru berarti kan dia bawa CO2 pasti. Iya, Ya. Kalau misal dari paru-paru ke jantung, ya berarti dia udah pasti bawa O2. Tapi kalau misal dari jantung ke seluruh tubuh, ya dia pasti bawa O2. Kalau misal dari sel tubuh ke jantung, baru CO2. Jadi kita main dari mana ke mana, bukan ke warnanya. Oke. Kalau misal arteri itu pasti yang keluar dari jantung. oke, Arteri itu pasti keluar. Katakannya R. Kalau misal R berarti kan keluar. Ya, ketika ada kata-kata R dia keluar dari jantung gitu. Oke. Nah, ini oke. ya. Ini Alveolus sama baru dibalas sama guruku. apa? Katanya ulangannya sebebas kapan itu terserah. Terserah siapa? Sesiapku katanya. Ya sudah Ah, Kak, santai aja. bisa. Maksudnya, berarti kalau misal saya siap mau, kamu siap kapan? Kamu besok siap nggak? Ya kayaknya enggak. Nggak besok ya? Nggak besok lah ya. Nggak mau. Jangan. Jangan. Kamis itu ulangan matematika. Nah, kayaknya Jumat. Oke.
Dari Sabtu ke Jumat intinya. atau nggak mungkin minggu depan. Udah tak undur-undur atau mungkin nggak bisa. Aduh sulit. Ya, nanti Soalnya katanya itu banyak hitung-hitungannya. oh hitungan Eh, yang ini berarti ya. Yang ini ya. ya, kan ada kan. Oke, oke. Oke, kita nanti lanjut ke sana. Oke, dari ini lagi, dari organ, ada yang ditanyakan, organ sistem pernafasan. Dari hidung, faring, dan tadi yang kurang yang penyakitnya ya nanti. Nanti Ya, tak struktur hidung ini ke hidung untuk kayak hidung. nggak tahu kenapa mereka bahasnya hidung. Oh, Padahal biasanya kalau SMP dulu nggak pernah dibahas hidung. ya karena belum ini, belum Oh iya, ya. apa sih? Iya ya, Belum belum detail lah. masih SMP. Iya, masih SMP masih umum-umumnya doang, gitu. Oke, Oke, aman? Ada yang tanyakan? Organ. aman. Oke, kita lanjut ke mekanisme pernafasan. Pernafasan ada dalam dua siklus, yaitu inspirasi sama ekspirasi. Dari namanya, in itu yang masuk, exo keluar. Inspirasi berarti yang masuk dari luar ke paru-paru. Kenapa dia bisa masuk? Ini bahas fisika ya. Karena tekanan di dalam paru di luar tuh lebih tinggi. Jadi kalau misalnya Permeable. eh, Apa permeable? Bukan ya, bukan permeable ya. Apa ya? ini enggak ngomongin permeable. Osmosis sama osmosis Yang difusi. sama kan juga. Ya, kalau misal kita ngomongin inspirasi, ini nggak bisa sih di ngomongin osmosis, tapi cairannya ini dalam bentuk udara. Biasanya kan air atau enggak apa. Ini dalam bentuk udara. Cairannya apa ya? Apa sih? Iya, cairannya dalam bentuk udara. Nah, karena udara di luar tuh lebih tinggi, maka kan pasti hukum alamnya adalah dia pasti dari tinggi ke rendah. Misal kayak petir, dia pasti dari tinggi ke rendah. Atau enggak eh apa ya dari tinggi ke rendah misal contohnya. Ya gravitasi kan dari yang tinggi ke rendah kayak gitu. Oh, oke, paham, paham, paham. Kecuali kalau misal pada air pada tumbuhan. Kan dia kalau misal air pada tumbuhan dia dari bawah ke atas. Tahu nggak kalau misal air kan di bawah nih. Terus dia bisa dari bawah ke atas dia dia jadi dia melawan gravitasi. Tapi kata kuncinya tetap aja konsentrasi di dalam daun tuh lebih rendah dibandingkan di dalam di dalam tanah. Nanti kita bahas yang ke tumbuhan kita kesampingin aja gitu loh. Kita nggak Ya, fokus ke ya. itu dulu. Kita fokus ke yang paru-paru dulu. Jadi di udara di luar ini kan tekanannya tinggi udaranya. Tapi di paru-paru rendah, maka dia bisa berpindah dari tinggi ke rendah. Nah, terus dari tinggi ke rendah. Terus ketika udara di dalam paru-paru kan banyak nih. Berarti tekanannya tinggi, karena kan paru-paru bakal mengembang. Kan berarti tekanannya tinggi. Nah, tekanan tinggi dalam paru-paru itu lebih tinggi dibandingkan yang dari luar. Sehingga dia dari paru-paru dia akan menuju keluar. Itu namanya ekspirasi. Oke, jadi yang aku udah dijelasin adalah alasan kenapa dia bisa masuk dan kenapa dia bisa keluar karena konsentrasi karena tekanan di luar lebih tinggi dibandingkan di paru-paru kayak gitu istilahnya. Kok bisa berubah? Kenapa kok bisa berubah yang di fase inspirasi kan tekanannya di dalam lebih rendah. Terus yang inspirasi tekanan di dalam lebih tinggi. Oke, ini kita bahas skema ya. Kita mulai dari inspirasi, kita mulai dari menghirup udara. Ini kan ketika menghirup udara tekanan di luar kan lebih tinggi, terus di paru-paru rendah dari tinggi ke rendah dari luar ke dalam. Oke, nyambungkan. Terus ini masih berlanjut nih. Kali ketika kan dari luar ke dalam, terus di dalam kan ada udara nih. Ketika paru-paru mengembang, tekanannya tinggi apa rendah? Apakah tinggi? Jadi tekanan tuh kayak Tinggi. tinggi itu kayak tekanan di dalam terhadap dindingnya, dinding paru-paru itu tekanan biasanya. Nah, ketika mengembang berarti kan dari ini si dia kan akan menjulur terus kan. Kayak istilah Ya. kayak balon kan ketika ditiup udara, maka kan dia akan makin mengembang. Nah, ketika mengembang dia akan memberi tekanan kepada dindingnya. Nah, tekanannya ini ya lebih tinggi. Jadi ketika dia mengembang, tekanannya lebih tinggi di dalam, Oh, ya kan lebih tinggi. Ya lebih tinggi ini lebih tinggi dibandingkan yang di luar. Maka dari luar nih, dari dalam dia bisa keluar. keluar. Ini namanya ekspirasi. Oke.
Jadi karena dia mengembang dan kalau Ya, jadi ngedot itu ketika gini, ketika dia mengempis, ketika ketika dia kempis ada tekanan ya kira-kira ada, di mana? tapi kecil. Kecil. Ya. Kalau Enggak, misalkan enggak ada tekanan. nggak ada Justru tekanan karena kan? Karena nggak ada apa, nggak ada indikasi tekanan. Tapi ketika dia mengembang, dia akan menambah ketekanan sendiri. Nah, ketika menambah tekanan, tekanan di dalam paru-paru dia lebih tinggi, terus dia akan menuju keluar. jadi kalau misalnya dia mengkeret Hmm. itu dia enggak ada tekanannya. Mungkin ada tekanan dari mana? Kita kita kan nggak tahu kan, ada faktor lain. Tapi ya bisa bilang nggak ada tekanannya. Oke, ini inspirasi sama ekspirasi. Terus kalau misal pernafasan tuh ada dua mekanisme dari yang pernafasan dada sama pernafasan perut. Kalau misal dada dia meliputi otot-otot di antara tulang rusuk. Kalau misal perut dia pakai otot diafragma. Jadi kalau misal nah ini paru-paru. Kalau misal kan tulang rusuk di sini kan. Tulang rusuk kan di luarnya ini, luarnya paru-paru selain. Nah, ketika mengembang otot yang mengembangkan kenapa paru-paru bisa mengembang karena ada ototnya kan ototnya ini yang bisa mengembangkan ototnya terletak di otot di tulang rusuk ketika tulang rusuknya berkontraksi maka apa namanya paru-paru ikut mengembang itu ketika pernafasan dada terus kalau misalnya diafragma berarti otot dari diafragma yang bergerak jadi paru-paru ini diafragma kita lanjut ini kalau misal kita eh, detailin kalau misalnya inspirasi berarti otot antar tulang rusuk di luar akan berkontraksi rongga dada akan membesar terus udaranya masuk jadi coba dibayangin dulu ketika kita menghirup nafas kita menghirup nafas maka otot rusuk kita akan kontraksi ketika otot rusuknya kontraksi kontraksi itu kayak mengembang gitu ketika kontraksi rongga dadanya bakal membesar ketika membesar maka dari udara bisa masuk. Lalu ketika ekspirasi, atau otot antar rusuknya bakal relaksasikan dari ekstraksi, apa kontraksi, dia bakal relaksasi, bakal menyempit sehingga rongga dadanya bakal mengecil, terus udaranya keluar. Oke. Terus kalau misal pernafasan perut, ketika inspirasi, diafragmanya akan kontraksi dan tapi mendatar. Biasanya kalau misal kontraksi kan kayak mengembang gitu kan. Tapi kalau misal di diafragma itu ketika untuk kontraksi dia ini bakal mendatar. Jadi awalnya tuh kayak loyo terus kontraksi dia bakal tegang gini paham nggak jadi loyo terus tegang gini itu ketika kontraksi sehingga ketika diafragma mendatar rongga dadanya membesar udaranya masuk ketika ekspirasi diafragma bakal relaksasi bakal turun mengembung tapi sehingga rongga dadanya mengecil terus udaranya keluar jadi mekanisme sama cuman yang membedakan adalah otot mana yang berkontraksi apakah dia otot rusuk antara tulang rusuk atau dia otot diafragma. Oke. Jadi, Pas-pasan dada sama pernafasan perut bisa terjadi barengan nggak? pertanyaan menarik, tapi kayaknya bisa mungkin ya. Jadi emang pernafasan sekarang kalau sekarang gini kita nafas pakai dada terus kita ubah gitu tak maksudnya pakai nafas pakai perut gitu Ya, tak. jadi ini ini apa namanya ke apa namanya kehidupan sehari-hari. Jadi pernafasan perut ini Pak biasanya pada penyanyi atau aktor atau apa itu berfungsi biar udara yang kita hirup tuh lebih lebih lama. Jadi ketika pernah dengar kalau kita nyanyi kita pakai pernafasan perut, nah itu lebih lama. Alasan kenapa nggak dada karena kalau misalnya dada dia eh, terengah-engah lebih cepat kayak gitu. Jadi Jadi dalam lebih cepat. kehidupan sehari-hari Ya kalau misalnya pakainya dada, oh dasar. kita sehari dada. Diafragma ini biasanya yang ada keperluan. Tapi aku yang setauku ya itu dada ya. Tapi aku nggak tahu kalau misal sehari diafragma juga ikut ya.
Tapi kalau misalnya aku tahu, ya kalau misal kita emang membutuhkan ya kita pakai perut karena apa namanya nggak terengah-engah, terus nafasnya lebih banyak yang masuk gitu. Ya, alasan kenapa aku belum tahu kenapa. Oke, Oke, apa itu aku paham. jadi kayak gitulah ya. Bisa aku tanya. Terus kita masuk ke kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru ini seberapa banyak sih paru-paru bisa menyimpan menyimpan atau melewatkan udara udara ini. Ya ada apa namanya? Ada nama-namanya, ada yang cadangan. Ini kapasitas total, ada kapasitas inspirasi, ekspirasi, residu, sama cadangan, sama tidak. Nah, kita langsung baca deskripsinya aja. Kalau misalnya udara tidal atau yang ini, itu adalah ketika kita bernafas, ketika kita inspirasi atau ekspirasi. Jadi kayak ketika kita bernafas normal tuh kita pakai yang tidal, kurang lebih 500 mili. Oh, Jadi kayak bernafas normal aja. Misalnya normal nih yang nggak yang manual. Kalau manual kan kita biasanya nggak konstan kan, karena kita bisa atur. Tapi kalau misal di bawah alam bawah sadar tuh biasanya yang tidal nih. Terus lanjut ke cadangan inspirasi. Ini kalau misal volume ketika inspirasi kembali setelah nah, volume ketika inspirasi kembali setelah inspirasi. Oke, berarti ketika dia inspirasi, ketika dia kayaknya lebih ke ini apa namanya total gitu, total dia bisa menghirup udara. Ini kan kapasitas inspirasi ini cadangan. Jadi ketika kita normalnya gini, nah kita sebenarnya masih bisa menghirup lebih banyak lagi. Namanya cadangan. oh, Nah, terus ada kapasitasnya yang lebih maksimal lagi. Ini batas maksimalmu banget. Kamu nggak bisa lebih dari itu. Itu adalah 2000 mili. Nah, ini jadi udah cadangan sama kalau cadangan inspirasi berarti kecadangan ketika kamu bisa bernafas tuh sebanyak 1,5 liter. Kalau misal ekspirasi dari ketika kamu berhembus cadangannya tuh sampai 1,5. Jadi selain 500 yang normal, kamu bisa sampai 1,5 loh, gitu. Istilah kayak gitu istilahnya. Terus ini ada udara residu, volume sisa yang selalu berada dalam paru-paru dan ini tidak dapat diekspresikan. Jadi residu ini dia bakal tetap ada di paru-paru. Dia tidak akan berkurang atau tidak, pokoknya tidak akan berkurang. Istilahnya kayak tetap gitu, nggak ada yang berubah gitu. Itu residunya. Terus kapasitas inspirasi jumlah dari yang biasa aja, jumlah kita bernafas biasa aja sama cadangan kalau misal kita menarik nafas kuat-kuat itu totalnya sampai 2 mili atau 2 liter. Terus di sini ada kapasitas residu, jumlah residu sama ekspirasinya 2,5. Terus di sini ada kapasitas vital. Vital ini gabungan dari inspirasi, kapasitas inspirasi digabung sama cadangan ekspirasi. Kapasitas residu, kapasitas ekspirasi nggak ada, nggak ada. Jadi totalnya selain dikurangi residu itu dari yang vital. Ini maksimum 3,5. Jumlah udara maksimum yang dapat diekspirasikan setelah infrared. Jadi kita menghirup kuat-kuat, terus kita mengembuskan kuat-kuat juga, itu totalnya 3,5. Jadi kalau misal total ya total semua ditambah situ ini 4 liter. Nah nanti kalau misal soal yang kamu maksudnya nggak tahu contohnya gimana. Ada contohnya nggak soal yang dia maksud kayak gimana? Yang hitung-hitung Kar- nggak ada. kalau itu harus tanya temanku besok. Hmm. Kayaknya ini deh biasanya tuh ada soal misalnya ada seorang eh, ada seorang anak dia berlomba tahan nafas lebih lama. Berarti rumusnya apa? Berarti kan dia pakai tidal plus cadangan inspirasi. Berarti totalnya adalah 2000 mili. Terus ketika dia mengembus sekuat-kuatnya tapi ketika dia mengembus sekuat-kuatnya tapi dia mengembusnya cuma setengah doang, nggak yang full. Kalau misalnya full kan nanti kita pakai yang 3500. Tapi kalau misalnya setengah-setengah, mungkin ya 2000 ditambah 1500 atau enggak berapa, atau enggak 2000 tambah 1000 karena kan enggak semua yang keluar kan. Jadi kayak gitu. Mungkin soalnya kayak gitu ya, nggak tahu ya. Di kapasitas yang apa yang pertama?
Ya, Sama jadi yang paling utama itu total dulu ya. Jadi total nih enggak deh. udara tidal. Tidal dulu. Bukan ya. Kenapa nggak yang udara tidal dulu? Jadi tidal ini yang kita nafas dengan normal atau secara tidak sadar itu 500 mili. Oke. Terus kalau misalnya kita menghembuskan sekuat tenaga itu eh, total bisa sampai 2000. Terus ketika kita Jadi kenapa? namanya apa kalau misalnya kita menghirup sekuat tenaga? Nama nama apanya? Nama volumenya. Nama apa sih? Udara apa itu ya? Nah, Ya berarti kan tidal ditambah cadangan inspirasi ini. 500 tambah 1500 sama dengan kapasitas inspirasi 2000 mili. Nah, terus kalau misal kita bernafas, kita menghirup sekuat-kuatnya, terus menghembuskan sekuat-kuatnya, maka nanti kita pakai yang kapasitas vital. Totalnya ada itu 3,5 liter. Kayak gitu. Tapi mungkin nanti coba kita lihat totalnya soalnya gimana ya. Tapi mungkin mungkin kayak gitu. Jadi ada yang lomba, dia menghirup sebanyak-banyaknya, tapi dia cuman ngeluarinnya cuman setengah atau seperempat. Nah, kalau misalnya seperempat, mungkin seperempat dikalikan sama cadangan ekspirasi dari seperempat kali ini berapa kayak gitu. Berapa mili, terus tinggal tambah. Mungkin kayak gitu ya. itu gampang nggak sih itu? Kenapa? Gampang nggak sih? Ya, ya, makanya nggak tahu salah gimana ini. Oke. Oke, yang dari kapasitas paru-paru sama ini ada yang tanya nggak mekanismenya? Ntar ntar aku masih, ntar aku takut yang ini kapasitas paru-paru. Kayak Jadi ini darah tidak itu waktu kita hafalannya, nafas. hafalannya kamu cukup cukup hafal ini aja sebenarnya. Kamu ketika kamu melihat ini, sebenarnya ketika kamu udah paham terus udah paham ini, maka kamu bisa menerka-nerka. Oh, berarti kalau misal menurut psikososialnya gimana? Jadi ini normalnya 500. Terus kalau misal dia apa namanya bernafas nama maksimal dia ini kapasitasnya 2000, 1500 tambah 500, 2000. Terus ketika dia menghembuskan total, dia bisa 1500 tambah 500, 2000. Terus di dalam paru-paru itu juga ada residu. Ya, residunya ada 1000. Jadi ketika di total ya 1000 tambah 3000. Jadi 4000 sama 500, 4,5 liter. Totalnya 4,5 liter. Oke. Jadi menurutku ya, kamu pahami ini atau hafalin ini, menurutku udah pahami nanti arah soalnya gimana gitu. Oke, terus ini faktor-faktornya jenis kelamin semakin muda semakin cepat. Jadi ini yang makin cepat kan. Jadi di sini yang paling cepat perawasannya adalah laki-laki masih muda, tinggi, berdiri, terus ketika dia berat, aktivitasnya berat kayak lari atau gimana, suhu tubuhnya rendah, sama kadar oksigennya rendah. Kalau misal tanya kenapa, aku bisa Badan, kenapa? berat badan ngaruh nggak? Berat badan, hmm, ngaruh kalau menurutku. Kalau misal dia obesitas, ketika obesitas berarti kan pembuluh darahnya menyempit, ke, nyempit gitu kan, ketutup. Sehingga ketika dia ketutup, dia kan di dalam sana seharusnya butuh energi, butuh oksigen lagi. Nah, harusnya dia bisa segini nih. Tapi dia menyempit segini gini. Sehingga ya udara yang masuk itu lebih lebih kecil. Sehingga ketika lebih kecil dia butuh bernafas lebih lebih cepat lagi. Nah, Oke. mungkin kalau Ya, ya, misal betul, betul. mungkin lebih Iya. ketika obesitas nafasnya normal, tapi kebutuhan selnya kan apa namanya harusnya dia butuh udara satu tapi menerima setengah sehingga hasilnya fungsi selnya tidak bekerja secara maksimal sehingga dia gampang sakit. Jadi mungkin lebih kayak gitu sih. Hmm. Jadi dia nafasnya itu jadi lebih cepat. Nah, kalau misal itu aku belum tahu ya. Tapi kalau misal di sini nggak ada apa namanya obesitas atau berat badannya lebih ini gimana?
Jadi aku belum bisa jawab yang itu. Tapi kalau misalnya yang dari teori itu lebih ke mungkin biasa aja, tapi lebih ke fungsinya bakal menurun. Misalnya bakal tidak maksimal, dia gampang sakit gitu. Oh iya iya iya. Lebih kayak gitu sih. Ini laki-laki muda, tinggi, berdiri, berat, suhu tubuhnya rendah, terus kadar kadar oksigen. Frekuensi pernafasan. Oh. Jadi kayak nafas per detik, per menit tuh berapa kali? Jadi kayak nafasnya nafasnya dia ini uh, berapa menit per kali. Eh, Frekuensi nafas berapa kali per menit? ya, maksudnya bisa kayak gitu bisa bisa. Dan ini kan bisa diketahui lewat ini detak jantung. Oh ya? Kan sebenarnya detak jantung kan dari jantung dia ke paru-paru kan. Dia jadi Ya. jantung ke paru-paru terus sampai seluruh tubuh kan. Nah, sehingga kalau misalkan dia kan semakin cepat, berarti kan udara yang diambil di paru-paru kan semakin berkurang. Tapi kalau misalnya makanya kita kita tahan nafas, itu kan berarti kita butuh nafas lagi. Kenapa? Karena di udara dalam sini udah kurang di dalam paru-paru. Karena udah dipompa terus. Paham nggak maksudnya? Paham. Jadi kan kita kan jantung memompa, terus ada paru-paru. Terus paru-parunya udaranya baru menipis kalau misalnya kita nggak nafas. Makanya ketika kita kekurangan udara, ya kita sesak napas, ya terus ya sesak napas kita. Oke, aman dari frekuensi ini, ya? Aman ya? Bentar, bentar. Apa? Ada yang di ini nggak? Kenapa muda lebih cepat? Katanya tuh kan Hmm? frekuensi pernafasan sama apa sih? Jet, ini denyut Detak jantung. denyut nadi atau apa ya? Nah, kenapa? Di sini tuh beda. Kayak katanya jumlah kita nafas per, Per menit. per menit sama yang kayak dihitung dari sini atau enggak dari Ya, sini tuh ya beda. beda-beda. Misalnya itu beda juga, tapi ya, ya enggak, aku paham maksudnya. Ya beda-beda beda. Jadi kan kalau misalnya kita bernafas kita bisa ngatur kan. Jadi ya aku pengen sekali semenit, semenit cuman sekali doang nafas itu juga bisa. Tapi kan Jadi tubuh kita kan kalau butuh butuh udara. Jadi lebih ke seberapa tahan kamu menahan napas. Ya sama kayak renang kan kayak diving. bedanya jadinya tuh karena kalau nafas kita bisa atur gitu. Hmm, kita bisa atur seberapa banyak udara yang mau kita masukin. Oh, kayak paham paham. Tapi kan jantung udah punya ini sistemnya sendiri kan. Jadi ya aku butuh udara. Jadi aku bakal tetap pompa. Ketika nggak Ya. ada udara ya selmu mati. Kayak gitu istilahnya. Oke. Terus lanjut ke mekanisme. Oke. Kita lanjut ke mekanismenya. Dari sisi tekanan, oksigen sama karbon dioksida dapat tukar karena perbedaan tekanan. Dari sini, ini nggak kamu bisa ini nggak menyimpulkan, menjelaskan kenapa kenapa oksigen ada perbedaan tekanan? Karena Kemudian jawabannya karena yang arteri sama vena itu kan yang bawanya itu kan dia punya tekanan yang lebih besar sama yang tekanan vena itu lebih kecil tekanannya. Arteri kan, nah, itu itu tekanan darah kan. Nah, di sini lebih tekanan oksigen atau sama karbon dioksida. oh, oksigen berarti tekanannya lebih rendah daripada karbon dioksida atau Gimana? eh mana ya? Ini jawabannya udah di sini jawabannya sebenarnya. Oke, Oh, kita baca ya. ya oke. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui inspirasi kan. Oke. Dari hidung dia masuk ke paru-paru. Terus dia bakal berdifusi sama alveolus menuju kapiler arteri paru-paru karena tekanan parsial oksigen di sekitar alveolus lebih tinggi dibandingkan kapiler darah.
Di sini paham maksudnya nggak? Atau belum paham? Hmm. Ya, 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 ya. Jadi kan kita bernafas nih. Kita yang bernafas kan kita menghirup oksigen. Oksigen di luar dia akan masuk ke dalam, pokoknya dia bakal masuk sampai di ujung alveolus kan. Di ujung alveolus, jadi di alveolus dia bakal punya, jadi oksigen bakal numpuk di alveolus sehingga tekanan oksigen di dalam alveolus lebih tinggi. Terus dia bakal bertukar ke kapiler yang oksigennya lebih rendah. Hmm. Jadi dari tinggi alveolus terus pindah ke kapiler darah. Ya, paham nggak? Betul. Paham, paham. Terus ketika udah masuk ke dalam darah, oksigen dalam kapiler darah akan diikat sama hemoglobin menjadi oksihemoglobin atau HbO2. Ini kita ngomongin reaksi kimianya. Reaksi Oh, kalau misal ini keluar, ini nanti keluar. mau keluar. Iya. Jadi, Aku, aku, hmm, biasanya aku keluar. oke. Jadi nama reaksinya oksihemoglobin dari namanya oksigen sama hemoglobin. Jadi Hb plus O2. Kalau misal kita tulis nyawanya kayak HbO2 ini. Terus kalau misal keseimbangan, reaksi keseimbangan ini, paham nggak maksudnya kenapa ada reaksi kesetimbangan? Dari nama-nama Enggak, kesetimbangan, lebih ke ini, apa namanya? Satu Hb. Jadi kan Hb itu kan kendaraan nih. Hemoglobin kayak kendaraan, kayak misalnya mobil istilahnya. Mobil ini kan punya kapasitasnya sendiri. Nah, di sini Hb di sini dia bisa membawa oksigen berjumlah 4 biar lebih efektif. Kan dia juga bisa bawa satu kan. Dia bisa bawa satu, dia bisa dibawa dua. Tapi biar lebih efektif, dia kan memaksimalkan kan. Ya, dia maksimal bisa bawa 4. Di sini makanya ada 4O2 menjadi 4 HbO2. oh, jadi terjadi reaksi kesetimbangan. Biasanya enggak gitu. Memang biasanya berapa yang HB bisa membawa itu? Bentar-bentar saya, aku ada kesalahan lagi. Jadi Hb sini bawa satu oksigen, tapi biar apa namanya reaksi ketimbangan nih kayak biar lebih efektif buat pertukarannya. Kan dia bisa bawa satu-satu ini doang kan, tapi di sini dia kayak paketan misalnya. Ketika 4 Hb terus 4O2 itu lebih efektif buat membawa oksigen nih. Buat Oh, Jadi lebih ke paket biar efektif maka ada paketan-paketannya. Kan dia bisa yang sendiri-sendiri kan. Tapi ketika dia ada paketannya dia lebih efektif lagi buat mengikat oksigen. oke, Ya jadi ini oke, kayak gini. 4 HbO2. Oke. oke, paham. Terus oksihemoglobin berdifusi masuk ke dalam sel-sel untuk tujuan membuat proses respirasi. Respirasi jadi definisinya apa? Definisinya respirasi, bernafas itu respirasi itu Bernafas itu ini. kan yang kedua. Oh, Kalau itu respirasi. pokoknya mengikat, jadi glukosa itu mengikat O2. Terus Ya, itu nanti nanti bakal diurai jadi energi atau ya kayak gitu. sama Jadi CO2, respirasi itu proses metabolismenya. Dia proses menggunakan, metabolisme. Betul. kalau misal penapasan dia cuman pertukaran doang. Ya dia O2 sama CO2 bertukar namanya penapasan gitu istilahnya. Ya. Terus itu tadi kan dari oksigen, berikan dari luar ke dalam. Terus ini oksigen karbon dioksida dari dalam keluar, dari respirasi. Nah, kan respirasi dilakukan sama mitokondria. Dia bakal menghasilkan CO2. Nah, karbon dioksida ini akan berdifusi dari sel menuju ke pilar vena karena tekanan parsial karbon dioksida dalam sel lebih tinggi. Nah, kalau misalnya kayak gini, apa maksudnya nggak? Nah, Kok bilang ah, nah, kenapa respirasi CO2 berlebihan. di dalam sel lebih tinggi dibanding kapiler? Karena Karena tekanannya lebih tinggi. hmm, Yang lebih tinggi apanya? lebih Tekanannya. tinggi sel. Oh, sel. Karbon dioksida di dalam sel lebih tinggi dibanding kapiler. Kenapa kayak gitu? Apanya yang tinggi? Karbon dioksida tekanannya lebih tinggi dalam sel gitu.
jadi kan ada sel sama kapiler. Nah, di sini kan bilang tekanan parsial karbon dioksida dalam sel itu lebih tinggi dibanding sama kapilernya atau jalan rayanya. Kenapa CO2 dalam selnya tinggi? Karena karena Jawabannya hmm. ada di sini jawabannya sebenarnya. Oh, nah, respirasi pada mitokondria sel menghasilkan zat sisa yaitu CO2. Jadi, Nah, kenapa di sel tinggi? karena ada mitokondria yang menghasilkan zat sisa yaitu Ya, CO2. CO2. Jadi kan eh, sel but sel butuh energi. Energi dapat dari oksigen. Oksigen itu masuk ke dalam sel. Oksigen dipakai buat membuat energi sama mitokondria. Nah, mitokondria biar dia bisa menghasilkan energi, dia menghasilkan zat sisa juga namanya CO2, karbon dioksida. Nah, karbon dioksida kalau misal disimpan dalam tubuh toksik, maka dia harus keluar. Jadi, karena mitokondria menghasilkan zat sisa CO2. Nah, Terus, karena toksik, itu harus dikeluarkan lewat kapiler. oke. Aku mau make sure lagi CO2 ini harusnya toksik ya. Hmm? Aku mau make sure dulu CO2 ini toksik pada tubuh apa enggak? Toksik. Ya, toksik ya. Iya. Ini sih bener sih toksik sih. Karbon dioksida benar-benar. Oke. Terus eh oke. Kalau misal di dalam sel lebih tinggi, terus kapilernya lebih rendah, yang terjadi apa? Karbon dioksidnya bakal dari kapiler ke sel atau sel ke kapiler. Dari kapiler, dari sel ke kapiler. Karena Karena yang di kapiler lebih rendah. ya, konsentrasinya atau tekanannya lebih rendah. Makanya Iya. lebih rendah kayak gitu. Oh, Terus, jadi karena itu. Jadi kenapa dia lebih tinggi di sel? oke, Nah, kita bahas di awal. Oke, sel ya kan punya energi kan. Di sel bakal ada banyak CO2. CO2 kan toksik ini, dia harus dikeluarin. Dia harus dikeluarin melalui ya kan misalnya sel kan rumah. Kalau misal kita mau buang sampah kan kita harus ke jalan. Nanti kita ke jalan namanya kapiler. Nah, CO2 di dalamnya tinggi. Ya, apa ya? Senyawa atau zat metabolisme itu bisa jalan misal dari konsentrasi tinggi ke rendah atau tekanan tinggi ke rendah. Dan dari sel kan tinggi, kapiler rendah, maka dia berpindah. Saya pindah ke kapiler. Dari kapiler karena di kapiler di dalam sel tinggi, sedangkan di venanya rendah, maka dari tinggi ke rendah juga. Paham nggak maksudnya? vena rendah. Kenapa di vena rendah tekanannya lebih tinggi daripada kapiler? Gini, lebih ke di kapiler kan lebih tinggi banyak CO2 kan. Nah, vena kan salurannya. Di salurannya itu pasti eh, bakal ada CO2, tapi bakal lebih rendah dibandingkan di pada kapiler. Kalau misalkan kita ngomongin CO2. Jadi dalam konteks ini kita ngomongin konteks ini ya, kita nggak ngomong konteks yang lain ya. Dalam konteks ini CO2 dalam kapiler itu lebih tinggi dibanding yang vena, sehingga dari kapiler ini dia bergerak ke yang lebih rendah yaitu di vena. Paham nggak atau belum paham? Ini Jadi, dipengaruhi sama detak jantungnya kan. Ketika kita detak jantung, eh, oksigennya bakal melalui darah dia masuk ke dalam sel. Terus tekanan dari jantung masih ada, terus sehingga CO2-nya bisa bergerak lagi. Paham nggak? Atau masih belum paham? benar. Jadi dalam Jadi intinya tinggi ke rendah. mm-mm. Intinya tinggi ke rendah. Jadi apapun itu dia zat itu bakal bergerak dari tinggi ke rendah. Secara normal ya. Kecuali bakal ada pengecualian kalau misal dari rendah ke tinggi ada juga. Tapi dia butuh energi. Kalau Iya, misalnya betul. kenapa sih orang-orang, kenapa orang-orang, kenapa sih senyawa ini harus tinggi, tinggi ke rendah? Karena dia nggak butuh energi. Dia istilahnya kayak mendapatkan energi dari luar. Jadi dia nggak dia tidak menghasilkan energi sendiri, tapi dia energi dari luar. Misalnya kayak
tekanan dari jantung kan ada energi juga membuat energi dia sehingga dia bakal ke bawah gitu istilahnya gitu contohnya. Kamu nggak atau nggak paham? Pokoknya harus dari tinggi dia ke rendah. Karena Iya. Dia nggak butuh karena energi. kalau misalnya pakai energi kan kayak Ya apa butuh ya? Gak efisien, boros kayak. poros. Kenapa? Buat apa? Iya buat apa? Istilahnya kayak kas kas masuk lebih kecil dibanding kas keluar. Ya, Nah, buat apa? ekonomi. Poros. Tiba-tiba ekonomi. Oke, terus ini kita dari pada kapiler vena dibawa ke alveolus. Jadi kan dari kapiler vena ini di dalam sel dia kan bawa ke alveolus dengan pakai jantung kan. Dari kapiler vena ke jantung dulu terus dari jantung dipompa ke paru-paru, dibawa ke alveolus. Dia dibawa melalui tiga cara. Yang pertama oleh plasma darah. At Hmm. least 5% CO2 bakal larut dalam plasma darah membentuk asam karbonat dengan bantuan enzim karbonat anhidrasa. Biasanya ini keluar sih biasanya. Jadi mungkin Ya, 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 ya. Aku ingat ini. iya nih. Biasanya keluar sih ini. Jadi CO2 Keluar, keluar. ditambah H2O menjadi asam karbonat. Asam ini namanya karena H2 karbon nat. Ini kalau misal kamu bahas kimia kelas 10 nggak salah itu kan ada tata nama senyawa tuh. Ini kan termasuk apa namanya atom Asam. gas sama atom gas kan. Atom gas namanya asam karbonat karena belakangnya karbonat gitu. Poli Iya, poliatom. harusnya. Ya. Seharusnya aku ingat ini. Oke. Nah, karena dia kan dia asam kan asam karbonat, sehingga pH darah akan turun. Tapi kalau misal pH darah sebenarnya asam basa atau netral? pH darah. Asam basa atau netral? Kalau karena netral Karena nggak sih? Netral karena ada netral. karena ada dua-duanya. Ada Ada CO2 sama ada CO2. Ada banyak pokoknya di nah, darah itu netral nggak sih? ini netral. Ya, tapi kan Netral. ya netral. Pada umumnya itu netral. Tapi kan karena ini tadi dia membentuk asam karbonat sehingga pH darahnya turun. Tapi bisa pH darahnya turun terus bisa dinerin pakai Na plus sama K plus biar dia bisa ke basa lagi karena dia turun kan dia butuh ketika di asam dia butuh dibasahkan lagi jadi dia naik Jadi ion Na plus, Na plus sama K plus itu di darah ngapain? dia berfungsi buat menurunkan pH darah ini ini kita mau nyambung ke asam basa kah mau nyambung nanti ada Nggak hubungan kok. asam basa. Maksud jadi kalau asal aku nulis di ulangan. Hmm. Jadi inti yang kalau yang dibawa oleh plasma darah itu di setidaknya pokoknya 5% CO2 itu larut dalam plasma darah. Hmm. Nah, itu membentuk asam karbonat atau H2CO3 Hmm. dengan bantuan enzim karbonat anhidrase itu enzim karbonat anhidrase itu yang mana? Yang mana ini lebih ke Maksudnya nama senyawanya. ya, enzim karbonat anhidrase yang kamu tanyakan adalah nama senyawa. Enggak. Nama senyawa kayak kayak kan asam karbonat itu kan H2CO3. Nah, kalau enzim karbonat anhidrase. Nah, itu bentuknya gimana? Atau nama senyawanya gimana gitu maksudnya? Ya, Oh, oke. Enzim itu senyawanya protein, asam amino. Jadi dia bakal kompleks banget. Kamu mau tak tunjukin ini ya, apa namanya struktur dari enzim? Itu kalau misalnya kita lihat struktur dari enzim itu ya ada banyak CHO, bla 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 blanya. Kalau misalnya kamu dinamain, ya ya susah. Kamu mau menghafal. oke. Sebagai manusia, Oke, sebaiknya jangan. kamu mau saya tak Karena enggak tunjukin. usah. Apa ya? Jadi pokoknya itu ya, pokoknya itu dari reaksinya itu tuh dibantu.
Karena reaksinya ini tuh terjadi karena dibantu sama enzim karbonat anhidrase. Ini enzim ini bertugas untuk mengkatalisis. Pernah dengar katalisisnya? Katalisis. Ya. Oh, Mem- pernah. Mempercepat. Mempercepat. Iya, ya. Jadi CO2 sama 2O itu sebenarnya bisa membentuk H2CO2, H2CO3. Tapi dia Tanpa bantuan enzim karbonat anhidrase. nah, jadi ya dari namanya aja sih enzim karbonat berarti dia membuat karbonat. Dengan CO2 sama H2O nggak ada karbonatnya. Nah, enzimnya ini berguna untuk menyintesis karbonat. Kayak gitu. Mensintesis karbonat. Jadi, Dari mana? Dari CO2 gimana? sama H2O. Oke. Paham? Aman Oke. ya? Terus pH darahnya itu turun, namun jadi karena tapi kan kita butuh buat naik lagi. Nah, itu dinetralkan oleh ion Na plus dan K plus. Ya. Jadi istilahnya tuh kayak Oke, seperti itu ya ya. ulangannya. Nah, pH darah ini turun, pH darah turunnya kenapa? Karena banyak H plusnya. H plusnya banyak makanya dia membuat asam sehingga pH darahnya turun. Nah, sehingga istilahnya kayak ini dalam Oh, ruangan H plusnya banyak sehingga asam. Tapi ketika diisi sama Na plus sama K plus kan biasa kan konsentrasinya mungkin bisa sama sehingga nggak asam lagi tapi bisa menaikkan asam sehingga dia menjadi basa lagi lebih basa. Paham nggak? Jadi lebih ke konsentrasinya. paham. Jadi karena biar jadi cara naiknya itu biar membasahkan, Nah, biar basah itu pakai Na plus sama K ya plus. plus. Nah gitu. Paham. Oke, itu tadi yang 5%. Terus 30% dia jika Baru sampai 5%, tadi itu 5% aja. ngurusin aja. Kok beda banget perbandingannya? Hah, Kalau misal 30% dia bisa membentuk sama hemoglobin. karbino, aduh ya ampun karbomino hemoglobin. Ya dari katanya aja Hb sebenarnya karbon sama hemoglobin CO2. aja sebenarnya. Jadi kalau misal esai ya kamu jauh karbon hemoglobin pasti ya nilainya 8. Kalau jadi oh paham maksudnya karbon hemoglobin karena ada aminonya kan. Kalau misal ada aminonya 10, kalau misal nggak ada aminonya berarti 8. Sama apa? Kalau aku jadi di ulangan, aku Hmm. jawabnya cuma ini aja. Setidaknya 30% itu membentuk karbomino hemoglobin. Dengan reaksinya itu yaitu Hb plus CO2 menjadi HbCO2. Justru kamu kalau misalnya jawab senyawanya, kalau aku lebih ke oh kamu udah tahu senyawanya ya udah bener. Mungkin karena namanya ini ya sebagai tambahan aja sih. Kok ini namanya karbominohemoglobin namanya loh. Tapi kan senyawanya gini senyawanya. Reaksinya itu puter, apa maksudnya dia timbal, maksudnya kayak balik terus. Iya, jadi di sini adalah reversible. Jadi dari sini bisa ke sini, dari sini bisa ke sini. Kok bisa? Kenapa nggak yang atasnya nggak juga gitu? Yang plasma. Ini nanti ada hubungannya sama bab kimia lagi. Ini kan biologi ya. Nanti kalau misalnya kita masuk kimia, nanti masuk ke bab equilibrium atau kesetimbangan. Oh ya habis ini materiku kayaknya itu. Nah, itu nanti kamu tanya aja. Bu, kalau misalnya di biologi, ini kan ada equilibrium. Kenapa yang hemoglobin equilibrium, sedangkan yang plasma darah nggak equilibrium? Oke. Oke. Nah, tapi kalau misal dari yang apa namanya hipotesisku, teoriku adalah, jadi kan intinya kalau misalnya ini kan dari sini ke sini terus membentuk ini, dia nggak bisa balik lagi karena dia cuman dibutuhin cuman dikit aja istilahnya. Tapi ketika dia betul-betul 30%, kan Hb ini kan juga dibutuhin sama oksigen. Dia Ya. dia lebih banyak, bahkan oksigen sangat sangat bergantung sama O2. Eh, salah. Hb, O2 sangat bergantung sama Hb biar bisa mengikat. Oke. Ya benar. O2 Tapi berarti. tapi kalau misal ada karbon monoksida atau CO, dia bisa CO ini bisa mengikat oksigen kalau nggak salah. CO ini mengikat oksigen apa CO2 ya? Kalau nggak salah oksigen. Jadi kan Hb sama misalnya ada Hb kan kita istilahnya kendaraan ya. Ada kendaraan nama Hb sama CO. Normalnya
HB ini yang banyak berlalu lintas sehingga O2 masuk dalam mobil HB. Tapi ketika ada CO, CO ini punya, kalau misalnya dari sifat kimia, dia punya ketertarikan, enggak. Dia punya sifat untuk menarik oksigen dibandingkan HB. Sehingga ketika oksigen oksigen bakal masuk ke CO kan. Tapi CO sendiri ini kan racun, antitoksik. Sehingga ya ketika dibawa kemana-mana ya, ya CO-nya bisa merusak sel, bisa merusak apa. Nah, gitu. Itu Mm-mm. bahayanya dari karbon monoksida yang berasal dari asam-asam pabrik, polusi udara, itu kayak gitu. Jadi kenapa polusi udara berbahaya? Karena dia bisa membawa CO. Jadi, terus tadi katanya yang pokoknya yang naik mobil itu. Yang Hmm. naik mobil itu CO-nya jadi bisa lebih menarik O2 daripada HB. Ulangi. Jadi kan mobil kan, jadi kan yang pertama kan HB itu kan mobil kendaraan. Nah terus, nah itu tuh O-nya itu kan masuk di mobilnya HB. Nah, Nah terus CO2-nya itu ada mobil CO2 juga gitu tak? HB enggak. Ya, kayak gini. HB kan mobilnya kan. Mobilnya ini bisa dibagi sama O2 sama CO2. Ah, Jadi cara dia mau milih mana tergantung ininya kan. Tergantung dia, tergantung banyaknya supplier di luar tuh dia lebih banyak oksigen sama CO2. oh terus CO2 lebih rawan lengket kayak lebih rawan Nenek, tertarik. jadi gini. Ini kita nggak bahas ke tempatnya ya. Tempatnya kan di sini ada alveolus sama sel. Kalau alveolus lebih banyak O2 apa CO2? Lebih banyak turis O2 apa lokalnya? Virus lebih banyak apa? O2 apa CO2? CO, alveolus. Alveolus dari Alveolus. alveolus tuh maksudnya dari luar ke dalam kan masih narik oksigen kan. Sehingga alveolus banyak oksigennya. Mm-mm. Mm. Oksigen masuk ke dalam, udah masuk bandara, terus ada jalan raya, ada mobil HB kosong nih, ya aku naikin. Karena kan di sana penumpangnya cuma O2, nggak ada CO2. Ya. Tapi ketika dia masuk ke dalam sel, kan masuk ke dalam sel kan. Di dalam sel ternyata CO2 lebih banyak. O2 turun, CO2-nya naik. Tapi Oh, nggak gitu. semua Jadi CO2, O2-nya turun, CO2-nya naik. tapi nggak semua CO2 Mobilnya. masuk ke HB, karena cuma 30%. Mm-mm. Oke. Oke, oke. Oke, ini kenapa kita Mm. bahas mobil sih? Baru-baru ngeh gitu kan kalau dengan bahas mobil-mobil. Ya. Tapi kali ini Wah, 30% nih. Kita ada yang lebih banyak lagi yang mostly. Jadi yang mengangkut CO2 itu adalah dengan klorida. Ya, dengan klorida. pertukaran klorida. Tapi di sini nggak ada Cl-nya sih. Kok aneh? Ya, pokoknya gitu lah. Ini diangkut sama bentuk ion bikarbonat. Dari nama-namanya karbonat tapi ada bi. Berarti karbonatnya ada dua. Bikarbonat itu kayak yang itu kan, yang kayak sel darah kan. Plus sel darah merah, bukankah? Yang dia bentuknya katanya ada cekungan. Bikonkav. Oh iya, beda. Beda, beda. Konkav itu Beda. Oke. kalau bi dua berarti tubnya dua. Kalau Kalau bikarbonat. berarti karbonatnya ada dua. Bi. Oke. CO3 nih. Ion bikarbonat itu senyawanya ini. Oh, ya, oke. Tapi duanya dari mana? Kan itu CO3. Oh, karbonat 3. B-nya gak ada. Ya. Jadi gini kan tadi ada yang asam ke CO2 bisa dibawa sama plasma darah melalui asam karbonat. Dia butuh ini kan, ini 5%. Karena sisanya yang mostly atau di 65%-nya asam karbonatnya dia dipecah lagi sehingga dia bisa membawa CO2 lagi. Jadi ini ion bikarbonat. Yang bikarbonat bukan yang H2CO3 ya? Bukan, ini asam, asam bikarbonat. Asam, Oh, sorry, asam karbonat. sama ion sama A. Oke, oke. Nah, ion bikarbonat. Nah, ion definisi ion apa?
Ion definisinya cuman satu, cuman Nah, bukan itu definisinya. Ion adalah adalah atom yang bermuatan. atom yang bermuatan. Muatannya apa? Plus atau minus. Sehingga ketika kamu Iya, atom yang ada muatannya plus atau minus namanya ion. Ini berarti ion H iya. atau ion Loh, kation. emang H2CO3 itu nggak ada ininya ya? Nggak ada plus minusnya berarti. Kalau misal dia membentuk ini, dia membentuk senyawa stabil. Oh, Nah, ketika dia oke. ketika dipecah, nah menjadi ini. Pecahnya menjadi ion-ion. Oke, Ya. dalam 65%-nya ketika tiga ini 5%. Terus karena sebagian besarnya dari ini bisa dipecah menjadi ini. Nah, yang ini nggak bisa balik ke sini, nggak bisa balik ke H2CO3. Jadi habis dari CO2 reaksi yang pertama itu ke reaksi kedua gitu. Hmm, Oh, oke. Dalam sel H plus. hmm. Paham atau belum paham? Oh, diikat oleh hemoglobin berarti lanjut ke yang sebelumnya dong. Nah, iya di sini kan tadi ada yang kalau misal H plus kan bisa dinetralin. Tapi karena ini H plusnya kan sebanyak 65%, barangnya banyak banget kan? Banyak banget sehingga Gimana? ya ini kan 65% ya. Ini dulu. Sebentar, maaf, maaf. Ya. Ya, Nah, ini aman aman atau masih ada lagi masih belum aman? Enam jadi 65% CO2 kan? 65%. Berarti 65% CO2. Ya. Berarti 65% H2CO3 terus 65% CO2. Nah, ini H plus nih karena dibagi kan. Sehingga dia bakal ada banding sebanyak 65% ini. Jadi setelah kan CO2 Hmm, dikat 65% kan. Nah, dia kan membawa ini kan CO2 nih. Tapi dia membawa sisanya, dia membawa zat 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 apa ya? Produk zat zat limbah, zat sisa. Sebanyak 65% kan banyak banget kan. Nah, makanya karena banyak banget dan benar racun sehingga diikat sama hemoglobin. Nah, zat sisanya itu berarti termasuk yang sebelumnya atau yang 35% itu. Yang 30%. Oh enggak, beda-beda. Jadi HB ini ada Beda. Oke. HB ini fungsinya bisa membawa oksigen. Kan HB tadi aku bilang kan HB kan kendaraan nih, dia bisa naik dinin sama O2, CO2 kan H plus. Iya, oke. Kayak gitu. Jadi HB itu apa? Mobil gitu. Mobil. Terus Kendaraan. ion bikarbonat yang berada dalam sel darah merah kemudian keluar menuju plasma darah bertukar dengan ion Cl-. Yang berada dalam sel darah merah kemudian keluar menuju plasma darah. Ya gitu. Bentar. Benar. Setidaknya memang CO2 diangkut ion bikarbonatnya itu menurut reaksi yang itu. Terus habis itu menjadi reaksi itu. Hmm. Nah, terus karena dalam selnya itu H plus bersifat racun, sehingga dikasihkan ke hemoglobin. Hmm. Terus ion bikarbonat yang berada dalam sel darah merah, ionnya itu kemudian keluar menuju plasma darah, sehingga bertukar dengan ion Cl. Nih, ion bikarbonatnya Ini keluar. kan Dia ini keluar. dari sel darah merah. Heeh. Dia akan menuju ke plasma darah tukar sama ion Cl-. Ini mekanisme juga aku belum tahu sih. Mekanisme detail lagi. Tapi intinya dia bakal ada pertukaran sama ion Cl- misalnya. Oh. Ini ion Cl- kalau misal digabung sama H plus dia menjadi HCl, dia bisa menjadi asam lambung. Kayak gitu. Tapi aku nggak Kalau tahu ion detailnya Cl gimana. digabung sama H, oh iya jadi asam lambung. Iya ya. Tapi nggak tahu nanti detailnya gimana ya. Aku belum belajar sampai sana juga cara detailnya kalau sisanya gimana gitu. Oke. Oke, terus tadi kan ini dalam darah kan, ini dibawa sama tiga tiga tiga.
tiga macam, dia mau ada tiga macam. Itu Terus secara barengan. Tiga macam tuh dibawa ya, secara cara barengan. Jadi kayak, ayo kamu pilih mana, pilih mana, gitu. Jadi mention KB gitu ya dua ini. Ya nggak mention BG. Bikin memang enggak. Terus karbon dioksida dilepaskan oleh darah dan berdistribusi melalui alveolus menuju paru-paru. Terus karbon dioksida keluar dari tubuh melalui ekspirasi. oleh darah, karbon dioksida. Oh iya, jadi dalam darah itu kan ada plasma darah, Nah, ada ada dalam apa? darah ada plasma darah nggak? Di dalam darah ada, ayo darah dari apa aja? Asing apa enggak? Plasma darah kan, plasma Sama darah. keping darah. Terus, nah ya 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 gambar itu. Nah, Nah, ini kan dalam darah ada air, ada. ini plasma kan air, ion, plasma darah sama sel-sel darah. Oh, Darah ada banyak macamnya, sel darah merah, sel darah putih, bla bla. nah itu kan jadi nah terus CO2 itu dibawa sama kan ada ion, plasma darah, terus Hmm. dibawa apa aja? Iya, jadi kan plasma darah jadi kan darah nih. Darah ada di dua macam. Dia ada yang bawa terdiri dari plasma sama sel darah. Sel darah ini ya termasuk sel darah putih bla bla bla. Nah, yang plasma ini isinya air sama ion-ion ini. Nah, ion-ion itu juga termasuk CO2, CO2 bla 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 itu juga termasuk ion bikarbonat. Nah, ini ada nama ion bikarbonat. Tadi kan CO2 juga dibuat sama bikarbonat kan. Nah, ini di sini di plasma darah. Hmm, Seperti itu. gitu. Oh, oke, karena di dalam plasma darah. Oke, oke, balik-balik. Nah, lihat, aku mau lihat atasnya dikit, bentar mau. Plasma darah, hemoglobin, sama pertukaran klorida. Hmm. Klorida itu berarti termasuk unsur. Eh, Termasuk unsur. ya, oke. Terus dari darah itu Dari darah dalam sel, dikeluarkan. darah di vena atau kapiler atau vena, dia menuju ke alveolus. Oh ya, Terus dari alveolus menuju paru-paru. ya, Ya kan? betul, betul, betul. Sampai ke Jadi dari paru-paru. Hmm. darah Hmm. dilepasin terus dia ke Pak alveolus lewat difusi karena Karena alveolus lebih rendah tekanannya. yang mana Eh, rendah? alveolus. Eh, Lebih enggak tinggi, ya. lebih tinggi Oh, alveolus. di Lebih, alveolus karena alveolus lebih banyak mengandung oksigen. nah, anu kan tergantung jadi tekanan tuh tergantung ini tekanan kan ada banyak yang tekanan kan. Nah, di sini yang dimaksud mungkin lebih ke konsentrasi dari karbon dioksida sama oksigen. Kan karbon dioksida kan kalau misal di dalam vena kan lebih tinggi. Dia dalam darah terus bakal menuju alveolus. Sehingga karbon dioksida dalam vena lebih tinggi dibandingkan dia terus menuju alveolus. Yang ketika lebih tinggi dia akan menuju ke rendah yang rendahnya di bagian paru-paru karena lebih rendah. Paham nggak? Dalam darah ke CO2 tinggi. Oke, pelan-pelan. Dalam darah CO2 tinggi. Dibawa ke alveolus. Alveolus kan rendah nih. Dari kapiler, kapiler kan tinggi. Ini tinggi. Tiga balik. Ini tinggi. Kapiler tinggi. Ini alveolus. CO2-nya pindah ke sini. Ke alveolus. Dari alveolus tinggi, dia menuju ke bronkus. Di sini. Sampai, begitu terus sampai keluar hidung. Itu sampai Sampai keluar hidung. sampai keluar hidung. Ya. Oh, oh, gitu. Jadi ini intinya perbedaan dari tinggi ke rendah aja. Konsep utamanya itu. Pokoknya jadi kayak digilir terus gitu. Iya, digilir terus lah. Dilepaskan melalui ya, ya, paham. Oke. Dari yang mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida ada yang ditanyakan. Dari mekanisme pertukar dari mana?
Ya, pertukaran oksigen dari alveolus ke sel, terus dari sel ke alveolus. Ini kalau misalnya oksigen dia dibawa sama Hb doang. Terus kalau misal CO2 dia dibawa sama Hb, asam karbonat, sama ion bikarbonat. Tinggal hafalin sih. Ya hafalin aja. Jadi iya, pokoknya intinya itu Jadi tadi prinsipnya. urutannya apa aja. Mm-mm. Ini keluar Nah, nggak? ini mungkin aku bingung yang di ini sih. Keluar, pasti mana? Ini aerop Ini aerop. keluar. Error, nggak deh, kayaknya nggak keluar. Ya. Karena ini lebih Energi pernapasan, ya, nggak. ini masuk kelas Aku 12. nggak, Nanti kayaknya nggak dipelajarin. enggak ini masuk Oh ke no. 12 nih. Ya, betul. Ya, 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 kayaknya seingatku itu kelas 12 deh. Seingatku ada energi-energi, soalnya kelas 12 nanti fotosintesis, ingat. Nah, seperti itu. Ada fotosintesis. Ya tadi kamu bilang apa? Lebih Terus lebih habis itu ada ini nih. Aku nggak paham yang, aku mungkin masih kurang nyantol yang klorida, pertukaran melalui klorida, klorida. di sini belum detail ya. Saya tetap coba kita Unsur cari. klorida dengan pertukaran klorida. Aku kayak nggak apa-apa sih pakai ini sehingga nah H plusnya itu bersifat racun. Aku terus kok bisa bingung tiba-tiba ada ion klorida itu dari mana ya? Kok bisa? Oke. Nah, itu yang belum aku research. Ntar Oh, kita coba tak ini lagi ya. Apa namanya selanjutnya? Kenapa mekanisme lebih detailnya? Kenapa tiba-tiba ada elemen gitu kan? Kenapa kok tiba-tiba H plusnya di bawah hemoglobin gitu kan? ya sebenarnya itu nggak keluar ya, tapi Ya, ya, ya. Paham, paham. kan. Oke. Ion bikarbonat yang berada dalam sel darah kemudian itu keluar menuju plasma darah. Oke. Intinya itu ini, yang klorida ini nggak perlu dihiraukan. Intinya adalah, kan intinya adalah karbon dioksida ini dibawa ke kapiler ke darah itu lewat tiga cara, plasma darah, lewat asam karbonat, lewat hemoglobin, sama lewat ion bikarbonat. Itu aja sebenarnya yang penting. Yang lainnya kayak ya tambahan aja sebenarnya. Oh, yang terakhir lewat ion bikarbonat. Iya. Jadi lewat ion bikarbonat. Oh, jadi yang terakhir dengan oleh ion bikarbonat, bukan Nah, dengan pertukaran klorida. ini ini juga, tapi biar kamu lebih Oh, gampang lagi lewat ion bikarbonat gitu aja. iya lebih gampang. Oke. Karena kalau misalnya celemin, ya bakal lebih banyak lagi mekanismenya gitu. Karena yang Oh, biasanya yang di ini cuma ion bikarbonat kok, yang kayak jadi soalnya gitu. iya, pasti disuruh jelasin kan nanti gimana Ya ini aja, pertukaran. jelasinnya lewat yang ini aja, senyawa ini aja. Selepas itu nggak usah dijelasin, karena ya kalau misalnya dijelasin nggak apa-apa, tapi menurutku lebih ke ini aja sih, senyawanya. Senyawa apa? Persamaan kimianya. Gambar senyawanya aja. Hmm. Kalau nulis reaksi-reaksinya aja boleh nggak? Boleh nggak apa-apa sih. Kalau misalnya menulis reaksi doang, mungkin kita kasih nilai 70 karena belum lengkap. Oke, Ya apa? Tapi kan ini tak tulis kamu reaksinya. kamu tahu kamu tahu gambaran Yang besarnya. penting nggak kosong. Mm-mm. Nggak Oh apa-apa. iya. Jadi biologi ini kamu paham gambaran besar tuh ya udah kamu bisa paham bisa menyelaraskan semua teori-teori yang ada gitu. Karena biologi emang gabungan dari fisika, kimia, matematika itu gabungan dari ini cuma ada di biologi. Jadi kayak penerapan sehari-hari istilahnya. Penerapan dari ilmu fisika, fisika, kimia, sama matematika itu di biologi. Makanya kalau misal ini kan ada Hmm. alveolus permukaannya tipis, sehingga luar rumpusnya besar sehingga meningkatkan penyerapan itu kan lebih fisika. Penerapannya fisika di sini. Betul. Tapi kayak, iya, iya, iya. Karena apalagi ini yang materi materi ini fisika banget. Tekanan-tekanan. Ini Ini fisika banget. Aku tapi sudah justru nggak fisika ini paham. lebih mudah dibandingkan fisika mobil. Seorang mobil A bergerak Pasti. sejauh 5 meter dengan kecepatan 5 kilometer terus disusul sama mobil B. Kira-kira berapa menit dia bisa menyusul? Ya enggak ngurus Bu. Paham nggak sih? Berapa menit? Nggak ngurus.
iya. Lu ngapain ngurusin mobil Ya, sing sama ngerti ngurusin kapan dia kalau nyusun di mobil itu. biologi? Iya kan? Nah, Biologi gampang, pokoknya hemoglobin itu jadi mobil lah. nah, Kita bawa O2 dan CO2. Udah, udah gitu. kian Oh, terima belum kasih. pandang. Terus apa Ya, lagi ya yang kurang? Bentar, kisi-kisinya. penyakit ya? Iya penyakit, terus Nggak ada ada. juga yang itu loh, yang kayak tekanan. Nah, oh iya tekanannya berapa mmHg gitu. Tekanan penyakit. Kayak sebentar. Kan Tekan. karena tadi kan kita menjelaskan O2 dan CO2. Nah, itu Hmm. ada tekanannya berapa? Tekanan darah kalau yang membagi itu tekanan darah yang sistol diastol Oh, kan? tekanan oksigen dan CO2 Ya. di atmosfer, terus tekanannya di alveolus berapa, terus Oh, di jaringan berapa. beda sekali itu. Oh, Tapi pada namanya pada ya. intinya kok pada konsepnya ya itu tadi kalau misal bernafas berarti kan tekanan di luar lebih tinggi dibanding di dalam. Jadi kalau misal disebut angka-angka itu loh lebih ke hitungan lagi ya aja. Detail banget. Nah, makanya, aduh. Kecuali biasanya kalau angka-angka itu udah di biasanya ini sih apa namanya? Study case. Jadi ya, kalau misal tekanan di luar 50 yang membagi atau berapa maka di dalam harusnya berapa gitu. Biasanya tekan study case gitu. Hmm. Tapi ini kan kalau di udara tuh kan udah mutlak 760 mmHg O2. Tekanan O2 di atmosfer. Terus CO2 itu tekanannya 0,033%. Oh, Terus hmm. apa ya ini namanya? Namanya apa ya materinya itu? Nah, nggak tahu itu. Hmm. Enggak, pertukaran gas CO2. Oh, pertukaran gas CO2 dan O2. Saya. Aku soalnya nyari-nyari di referensi buku masih belum nemu, makanya nggak bisa jawab. AI campaign apakah bisa membantu? Apa? Ini ini ada fitur AI companion itu bisa Apa itu nggak tahu ya? membantu kah? Ini Wah, siapa tuh? aku juga nggak tahu. Pertukaran gas CO2. Ini ke ibunya nemu di buku paket gitu kayaknya. Hmm. Oh, what? Oh, Bentar. Aku nyarinya kapan hari itu sampai nggak ketemu. saya biji-biji. Kok bisa? Kayak aku nemu deh. Saya tak kasih lihat ya di sini. Bentar, Oh bentar. ya, jadi kayak tujuh ada mmHg-nya harus ya berarti kalau misalnya di semakin rendah semakin semakin bawah semakin ini kecil tekanannya kayaknya. Aduh, Ya, jadi aku ada gambarnya deh. dialog mana Kayak gitu. ya, mana, iya, eh, Tapi di ya sini, ya 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 di ya sini ada nggak ada, angka-angkanya kan the nggak ada part ya, atmosfer. ada angka-angkanya iya betul. Ya, Jadi tapi di sini kalau angkanya 160 bener nggak? 160, 120 gitu nggak? kayaknya bener deh. Aku oh 104 ini 104 kayaknya 105. Ah, beda Nah, dikit sih. udah dikit gitu ya. Enggak, kayaknya bener deh. Aku bentar. Bener banget. Ini tapi dia kurang yang di atmosfer aja kan. Iya. Sama iya, iya itu. Ini ini katanya suruh hafalin. Duh, ya nggak apa-apa sih hafalin angka Nggak apa-apa daripada sih. hafalin satu paragraf. Nah, iya sih. Yang aku belum nemu yang di ini, Hafalin. atmosfer. Ada yang ini. Jadi Yang di atmosfer ada kok. sama-sama aja intinya kan. Jadi yang pertama kan inhale air. Berarti di atmosfer kan ini 160 atmosfer. Atmosfernya di luar tubuh kan atau apa? Oh, tapi di atmosfer tuh katanya 760. Nggak tahu.
Iya kayak beda-beda gitu. Aku baca itu beda-beda. Hmm. Terus kayak tidak ada yang terus nggak tahu. Kayaknya aku ikut ibunya ada fotonya. Aku ada catatannya terus tapi Jadi aku ikut ibunya aja kan berarti. iya Ini nanti aja. sebagai referensi tambahan aja. Iya Jadinya itu tapi gambarnya itu. gambarnya ini gambarnya. Iya. Tapi Angkanya untuk angkanya aku kurang mengecek, kurang mengecek. Tapi iya sedikitku ada harus sempat ada kecil yang bawah itu yang CO2 itu kecil kok yang CO2. hmm, Oh iya, kenapa ya yang ini ya, yang CO2 tekanannya kecil iya sih. dibandingkan O2. Iya aku juga baru mikir kan ini kan O2 oke masih make sense kan karena masih baru ngambil terus dari berkurang ini lebih tinggi terus ini mungkin bisa sama tapi yang di sini kenapa O2-nya lebih tinggi daripada CO2. Iya, kok bisa ya? Kan dia mengeluarkan Iya orang CO2 kan exhale air. Nah itu nggak tahu ntar tak coba baca-baca lagi deh ntar kalau iya misalnya jawabannya tak share. Ini kamu mau file ini aja atau nggak usah? Nah, mau jelas-jelas perlu ditanyakan, perlu ditanyakan. tidak bertanya emang harusnya normalnya Harus. kan ya. Tapi ini Iya, penyakit aku dari awal tuh oh ini penyakitnya di sini ada apa peradangan. ada. Coba ada harusnya ada mimisan sih, mimisan kan terkenal tuh tuberkulosis. Di sini ada peradangan, ada virus. Ini situs. Ya, iya 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 peradangan termasuk Berarti gara-gara peradangan. virus sama bakteri sama kayak itu yang buruk sinusitis. Mm-mm. Asfiksi gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan akibat tenggelam atau keracunan gas beracun. Ini gas beracun ini juga termasuk yang membunuh yang apa namanya gas karbon monoksida yang namanya CO. Nah ini bisa keracunan gas beracun juga bisa kayak gitu. Hipoksia berarti kekurangan oksigen. Asidosis peningkatan kadar asam karbonat darah akibat keracunan CO2 dan CO yang menyebabkan turunnya. Nih, ini asidosis karena asam karbonnya lebih tinggi, nggak ada yang netralin sehingga asidosis. Asma, oke. Asma penyebab Asma. yang pernafasan di Iya. bronkiolus terhadap benda asing. Nah, rasa sesak di dada, batuk-batuk, susah bernafas, emfisema, hilangnya elastisitas, TBC, gangguan difusi. Jadi bisa ke sesak napas, pneumonia di kakak gitu. Ya sih tapi di sini Iya. misalnya sinusitis ntar tak Itu lengkapi. kayak penyakitnya yang kita diajarin cuman baru itu aja yang itu. Oh Hmm, sama sama kapan hari sempat disuruh cari-cari sendiri kan. Tapi apa? kayaknya iya kayaknya bisa jadi ini keluar deh. TBC, iya TBC ada yang ngambil TBC, asma. Ya Hmm, harusnya kita pelajari saja, tapi pokoknya bukan bukan besok ulangannya. benar. Tapi minta ininya, Ya, minta ini filenya. apa hidung nanti itu kan yang kurang Oh, hidung untung ya. sama Oh ya itu tadi masih kan aku iya. belum ngelengkapin. Maksudnya mau tak lengkapin dulu apa? Tak ngelapin dulu baru tak share atau tak share sekarang ntar ngelengkapinnya tak